such catastrophic consequences for the world. Dari mana uang berasal dan siapa yang menciptakan uang kertas? Ini merupakan sebuah konspirasi yang susah buat mengukur pertukaran ekonomi dengan barter. Sangat banyak kesulitannya. Akhirnya di seluruh dunia disepakatinlah bahwa emas dan perak merupakan barang yang berharga yang dijadikan sebagai currency. Currency ini artinya adalah alat tukar. Kenapa emas dan perak? Pertama, karena semua orang setuju emas dan perak itu merupakan barang yang berharga. Karena kalau kita ngomongin emas ini merupakan zat yang tidak lekang oleh waktu, tidak bisa dihancurkan bahkan oleh api terpanas sekalipun. Emas bisa meleleh, bisa berubah bentuk, tapi emas tidak bisa dihilangkan dari bumi. Dan emas ini juga merupakan barang yang scarcity, yang langka, yang scarce gitu. Jadi ini merupakan alat yang tepat untuk dijadikan sebagai tempat menyimpan kekayaan lo, emas dan perak. Karena dia langka, tidak berbahaya, dan juga tidak bisa dihancurkan. Di alat currency yang luar biasa nih. Itu terjadi karena dia membuat sebuah yang namanya kertas IOU. Jadi ini merupakan sebuah uang kertas pertama di dunia nih, di Cina di zaman dinasti Tang. Kenapa? Karena ya negara Cina merupakan negara pertama yang menemukan kertas. So jadi memang masuk akal kalau mereka adalah negara pertama yang mempunyai uang kertas. Dan uang kertas di zaman dinasti Tang ini di-backingin dengan barang-barang di dalam toko-toko pemerintah. Jadi uang kertas ini yang ditukarkan dengan emas dan perak itu dijamin sama pemerintah Tiongkok pada zamannya, dijamin bisa ditukarkan dengan barang-barang yang dijual di toko-toko pemerintahan. Ini di Eropa. Kalau kita lihat di Cina tadi, itu kan merupakan uang yang dilahirkan oleh pemerintahnya, yang di-backing dengan barang-barang makanan di toko pemerintahan. Kalau ini di Eropa, memang dikeluarkan oleh bank sentral. Namanya juga sama, konsepnya itu IOU. Jadi IOU ini artinya, bahasa Inggris, IOU, artinya adalah saya utang ke kamu. Kertas ini berharga, karena kertas ini menandakan bahwa si bank ini ngutang sama yang punya kertas ini. Jadi artinya, kertas ini sama dengan emas. Tapi hebatnya, dia nggak berat. Jadi memang semua uang kertas itu konsepnya bisa ditukarkan dengan emas kapan saja, karena memang emasnya disimpan dengan aman di berangkas-berangkas bank tersebut. Sampai pada akhirnya pada tahun 1971 Presiden Richard Nixon, Presiden Amerika, yang mengatakan bahwa mulai sekarang, mulai tahun 71, tepatnya 50 tahun yang lalu, mulai hari itu Amerika, The Fed terang-terangan mengatakan bahwa uang tidak lagi dicetak dengan backingan emas atau perak. Namanya fiat money. Artinya fiat money adalah uang yang di-backing dengan kepercayaan. Jadi uang yang sekarang ada di dunia ini, 50 tahun terakhir ini, tidak di-backing dengan emas, tapi di-backing dengan kepercayaan. Yang artinya adalah kita bisa jual beli pakai uang yang ada sekarang karena kita percaya ini dikeluarkan oleh The Fed dari Amerika. Udah itu aja.